Halo winners, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, seberapa besar sebenarnya harga seorang penguasa hutan di Land of Dawn? Kita tidak sedang membicarakan gaji bulanan atau kontrak streaming, melainkan uang tunai murni, hard cash yang mereka menangkan dari pertarungan penuh darah dan keringat di panggung turnamen dunia. Hari ini, kita akan membongkar. Kita akan menghitung mundur 15 rank jungler Mobile Legends berdasarkan pendapatan turnamen tertinggi di dunia. Daftar ini mencakup para legenda yang mungkin sudah gantung HP, hingga para monster muda yang baru saja mengguncang panggung dunia. Siapkan diri kalian, karena angka di posisi nomor 1 nanti pasti akan membuat kalian tercengang. Apakah Kairi masih menjadi yang terkuat? Atau ada nama baru yang menggesernya? Dan di mana posisi legenda Indonesia seperti Wan atau Albert? Mari kita mulai hitung mundur dari posisi 15. Ada nama yang sangat familiar bagi pecinta Mobile Legends Indonesia, yaitu Wan. Pemain dengan nama asli Muhammad Ridwan ini adalah salah satu jungler paling ikonik yang pernah dimiliki Indonesia. Sepanjang karirnya yang gemilang, Wan memiliki catatan sejarah tim yang cukup panjang. Ia tercatat pernah membela tim Revo, kemudian bersinar terang bersama EVOS Icon dan EVOS Legends, lalu sempat bermain untuk Barbaros Losses dan terakhir di GPX. Prestasi puncaknya yang tak terlupakan adalah ketika ia menjadi juara turnamen S-Tier M1 World Championship. Itu adalah momen bersejarah bagi Indonesia. Tidak hanya di level dunia, di level domestik atau A-Tier, Wan berhasil menjuarai MPL Indonesia Season 4 dan MPL Indonesia Season 7. Turun ke level B-Tier, ia juga pernah memenangkan Nimo TV Mobile Legends Arena Season 3 dan Indonesia Esport National Championship. Namun, perjalanan karirnya juga diwarnai dengan momen nyaris juara. Wan tercatat sebagai runner-up di turnamen bergengsi seperti MPL Indonesia Season 5, Ajang Asian Games 2019, dan Mytel International Championship Season 2. Dengan deretan prestasi tersebut, perkiraan total pendapatan turnamen atau approximate total winnings yang dikantongi Wan adalah sebesar $59.874. Beranjak ke posisi 14, kita terbang jauh menuju benua Amerika, tepatnya ke negara Brazil. Di sini ada King. Pemilik nama asli Lucas Felipe de Oliveira Godoy, ini adalah jungler yang sangat disegani di regionnya. Riwayat timnya menunjukkan dedikasinya di skena lokal dan internasional, mulai dari Suns Esports, Kid Stars, RRQ Akira, Alpha 7 Esports, hingga DreamHack Esports. Meskipun King belum pernah mencicipi gelar juara turnamen S-Tier, dominasinya di region Amerika Latin sangat mengerikan. Di kategori juara turnamen A-Tier, ia memenangkan Liga Latam Season 2, Liga Latam 2023, dan MPL Latam Season 1. Dominasi King semakin terlihat di turnamen B-Tier. Ia menyapu bersih gelar juara di SPS Season 5 Latam Challenge Season, SPS Season 6 Latam Challenge Season, serta fase Challenge Finals-nya. Tidak lupa, ia adalah raja lokal dengan menjuarai MPL Brazil secara beruntun dari Season 2, Season 3, Season 4, hingga Season 5. Di level C-Tier pun ia tetap serius dengan menjuarai Last Victory Invitational 2023, Last Victory Season 9, dan SPS Season 5 Latam Open Finals. Sebagai petarung sejati, ia juga pernah merasakan posisi runner-up di MPL Latam Season 2, SPS Season 5 Latam Challenge Finals, Liga Latam Season 1, MPL Brazil Season 1, dan turnamen 515 Blitz Brazil. Total kerja kerasnya ini menghasilkan pendapatan turnamen sebesar $63.491. Masuk ke posisi 13, kita kembali ke Indonesia. Ada sosok yang dijuluki The Miracle Boy, yaitu Sudzujin. Pemuda bernama Arthur Christopher Sunarjo ini memiliki perjalanan karir yang menarik perhatian banyak orang. Riwayat timnya dimulai dari EVOS Icon, naik ke tim utama EVOS Legends, lalu sempat berpetualang ke King Empire sebelum akhirnya berlabuh di tim Raja, RRQ Hoshi. Meski catatan juara turnamen S-Tier dan A-Tier-nya masih kosong, Sudzujin sangat produktif di turnamen lainnya. Ia adalah juara turnamen B-Tier untuk SPS Season 3 CAE Challenge Season,
SPS Season 6 APAC Challenge Season, Turnamen Hero Esport 3.0, MDL Indonesia Season 7, dan ajang World Cyber Games 2023. Di level C-Tier, ia juga berhasil mengamankan piala Battle of Hero dan DGWIB Season 12. Namun yang membuat angkanya besar adalah pencapaiannya sebagai runner-up di turnamen-turnamen mayor. Sudzujin tercatat menjadi runner-up di MPL Indonesia Season 15, ESL SPS Mobile Masters 2025, MPL Indonesia Season 14, MLBB Competitive Series Season 3, dan MDL Indonesia Season 6. Konsistensi di papan atas ini membuatnya mengumpulkan total pendapatan turnamen sebesar $68.052. Di peringkat 12, kita memiliki Sri Kandi kebanggaan Indonesia. Dia adalah Fifal. Bernama asli Fiorelle Valencia Chen, Fifal membuktikan bahwa pro player wanita memiliki potensi pendapatan yang luar biasa. Sejarah timnya dimulai dari Seven Heaven Emerald, Beletron Era, Bigetron Era, hingga kini membela tim Vitality. Prestasinya sangatlah panjang dan mendominasi. Puncaknya, ia adalah juara turnamen S-Tier MLBB Women's Invitational 2025. Meskipun tidak ada data di A-Tier, dominasinya di B-Tier sangatlah absolut. Tarik nafas kalian karena daftarnya sangat panjang. Fifal menjuarai Unipin Ladies Series Season 1, Women's Star League Season 3, Wonderful Indonesia Sri Kandi Championship, dan Unipin Ladies Series CE8 Invitational. Belum selesai, ia juga juara Women's Star League Season 4, MLBB Women's Invitational 2022, Unipin Ladies Series Season 2, Mobile Legends U-Point Esports Invitational Season 2, Women's Star League Season 5, Unipin Ladies CA Championship 2022, Sky Esports CEA Championship, WSL Season 6, MLBB Women's Invitational 2023, WSL Season 7, Unipin Ladies Series Season 3, Piala Presiden Esports 2023 kategori Women, WSL Season 8, Snapdragon Pro Series Women's League APJ Finals, International Female Legends Season 2, dan Battle of Gamehurst Season 1. Di Tier C, ia juga menjuarai Women Club Series Season 1, Dignity of Sri Kandi edisi Kartini, IESPL Women's Championship, dan Unipin Ladies Series CEA Championship 2023. Untuk level nasional, Fifal menyumbangkan emas di SEA Games Women's Tournament 2023, Asian Esports Games 2024, serta IESF World Esports Championship kategori Women tahun 2024 dan 2025. Hebatnya, ia sangat jarang kalah. Ia hanya tercatat sebagai runner-up di MLBB Women's Invitational 2024 dan Women Club Series Season 2. Ratu skena ladies ini mengumpulkan total pendapatan sebesar $75.435. Di posisi 11 ada bakat luar biasa dari negara tetangga, Philippines, yaitu Demon Kite. Pemain dengan nama asli Jonard Cedric Caranto ini identik dengan logo RSG di dadanya. Sejarah timnya mencatat ia pernah membela RSG Slate PH, sempat merantau ke RSG Malaysia, kembali ke RSG Philippines, dan kini memperkuat Aurora Gaming PH. Walau belum memiliki gelar S-Tier, Demon Kite adalah penguasa di level A-Tier pada masanya. Ia berhasil menjadi juara MPL Philippines Season 9, menjuarai kompetisi se-Asia Tenggara MLBB Southeast Asia Cup atau MSC tahun 2022, dan juara One Esports MPL Invitational 2023. Di level B-Tier, Demon Kite juga sukses menjadi juara Snapdragon Pro Series Season 5 APAC Challenge Season. Ketangguhannya juga teruji saat ia harus puas menjadi runner-up di MPL Philippines Season 14 dan MPL Philippines Season 16. Dengan deretan piala bergengsi tersebut, Demon Kite berhasil mengumpulkan pendapatan turnamen sebesar $74.818. Masuk ke 10 besar, kita kedatangan pemain dari region yang terkenal dengan gaya main agresifnya, Rusia. Sambutlah One Shot. Bernama asli Alexander Sharkov, ia adalah veteran di skena CIS. Daftar tim yang pernah ia bela sangat panjang, mulai dari Red Devils EU, Unex, Rose Neuer, Forskulnica Edet, Red Flava, Asia, Kingsman,
Deus Vult, RCC, hingga raksasa Team Spirit. OneShot adalah raja di regionnya. Di kategori juara A tier, ia memborong gelar MLBB Continental Championship Season 4, MLBB Super Cup Invitational 2025, serta MLBB Continental Championship Season 5 dan Season 6. Koleksi trofi B-tier miliknya juga sangat banyak. Ia menjuarai CIS Major 2020, Digital Games nomor 3, Masters Way MLBB Season 2, serta mendominasi Bet Boom Rise of Legends di Season 3, 6, 7, dan 8. Ia juga juara Cyber Hero Space Battle Cup 5 lawan 5. Tidak hanya itu, OneShot rajin memenangi turnamen C-tier seperti Exhort MEC edisi Juli 2020, November M3ness, December M4ness, B-Line Up Tournament, M5ness kali Cyber Hero Cup, Siberia Summer Class 2024, MLBB Big Season nomor 2, dan Siberia Spring Class 2025. Daftar runner-up-nya juga cukup panjang, antara lain Siberia Winter Class 2023, MLBB Big Season, Rise of Legends Stream Fighter Season 1, Mythic League Season 1 Pro, Masters Way MLBB, serta Bet Boom Rise of Legends Season 1 dan 2. Akumulasi dari semua turnamen ini memberinya total pendapatan sebesar $81.605. Di peringkat 9 kembali hadir pemain dari Philippines, yaitu Hades. J-Mark Aaron Thomas Lazaro adalah nama aslinya. Perjalanan karirnya sangat berwarna, berpindah dari Signal Ultra, Aura PH, Eco, Geekslate, Blacklist International, Geekfam ID hingga ke Team Flash. Hades dikenal sebagai penakluk Liga Singapura. Prestasi utamanya ada di juara turnamen A-Tier, di mana ia menjuarai MPL Singapore Season 6, Season 7, Season 8, dan Season 9 secara berturut-turut. Sebagai spesialis runner-up, Hades pernah merasakan posisi kedua di U-Point Esports 1v1 MLBB Chow Season 2, Top Clans 2022 Winter Invitational, One Esports MPL Invitational 2022, dan MPL Singapore Season 10. Konsistensi Hades di papan atas Liga Singapura membawanya mengantongi total pendapatan sebesar $99.959, hampir menyentuh angka $100.000. Posisi ke-8 ditempati oleh perwakilan dari Turki, yaitu TNZ. Pemuda bernama Sidar Menteşe ini adalah wajah dari dominasi tim Turki. Tim yang pernah ia bela antara lain Evil Esports, Incendio Supremacy, Fireflux Esports, Ulf Hednar, dan Aurora Gaming. TNZ adalah penguasa lokal yang absolut. Di level A tier, ia menjuarai MTC Turkiye Championship Season 2, Season 3, Season 5, dan Season 6. Turun ke B tier, ia juara Turkiye Championship 2022, MTC Turkiye Championship Season 1, serta sukses di kancah internasional dengan menjuarai Snapdragon Pro Series Season 5 dan 6 EMEA Challenge Finals. Di C tier, ia juga memenangkan Snapdragon Pro Series Season 5 dan 6 Turkey Open Finals, East Mid West Esport Turnua Fasi, dan Vatang Game League. Ia hanya sedikit merasakan kekalahan di final, tercatat sebagai runner-up di Bet Boom Rise of Legends Season 8 dan MTC Turkiye Championship Season 4. Total pendapatannya sudah menembus 3 digit, yakni $111.885. Masuk ke posisi 7, kita bertemu dengan salah satu jungler paling cerdas yang pernah ada, Wise. Daneri James Del Rosario dari Philippines ini dikenal dengan strategi uniknya. Sejarah timnya meliputi Dream High Gaming, Onyx Philippines, masa kejayaan di Blacklist International, dan kini di Aurora Gaming PH. Prestasi tertingginya tentu saja mengangkat piala S-Tier di M3 World Championship. Di level A-Tier, Wise berhasil menjuarai MPL Philippines Season 7, Season 8, dan Season 10. Ia juga mempersembahkan emas di Southeast Asian Games 2021 untuk negaranya. Namun, Wise juga dikenal sebagai raja tanpa mahkota karena seringnya menjadi runner-up di turnamen besar. Ia menjadi juara 2 di IESF World Esports Championship 2022, MPL Philippines Season 4, Season 5,
dan Season 11. Kepahitan juga ia rasakan di level internasional sebagai runner-up MLBB Southeast Asia Cup 2021, One Esports MPL Invitational 2021, M4 World Championship, dan MLBB Southeast Asia Cup 2023. Walau sering runner-up, hadiahnya tetap fantastis, membuat total pendapatannya mencapai $149.966. Di posisi 6 ada kebanggaan Indonesia, sang bayi alien Albert. Pemilik nama Albert Nilsson Iskandar ini telah menjadi ikon jungler mekanik tinggi. Perjalanannya dimulai dari ROC Esports, Team Griffin, RRQ Sena, menjadi legenda di RRQ, pindah ke Onyx dan kini berseragam EVOS. Lemari trofi Albert dipenuhi gelar juara A-Tier. Ia memenangkan MPL Indonesia Season 6, MPL Indonesia Season 9, MPL Indonesia Season 12, dan MPL Indonesia Season 13. Di kancah regional, ia menjuarai Snapdragon Pro Series Season 3 CAA Challenge Finals. Untuk B-Tier, Albert juga menjuarai Snapdragon Pro Series Season 6 APAC Challenge Season dan turnamen Hero Esports 5.0. Albert juga beberapa kali harus puas di posisi kedua, seperti di MDL Indonesia Season 2, Southeast Asian Games 2021, MPL Indonesia Season 8 dan 10, MLBB Southeast Asia Cup 2022, serta Games of the Future 2024. Total pendapatan turnamen Sang Bintang Indonesia ini mencapai $164.477. Masuk ke 5 besar, ada nama baru yang langsung meroket, yaitu King Kong. Bernama asli King Sirik Perez dari Philippines, ia meniti karir dari Z4 Esports, TNC Pro Team, hingga bersinar di Onyx Philippines. Lonjakan pendapatannya terjadi karena ia berhasil menjadi juara turnamen S-Tier M6 World Championship. Selain gelar juara dunia tersebut, ia juga memenangkan juara A-Tier MPL Philippines Season 14, Snapdragon Pro Series Season 6 APAC Challenge Finals, dan ESL Snapdragon Pro Series Mobile Masters 2025. Di B-Tier, ia juga mengamankan gelar Snapdragon Pro Series Season 6 APAC Challenge. Satu-satunya noda runner-up dalam catatan terbarunya adalah di MPL Philippines Season 15. Berkat kemenangan besarnya di M-Series, King Kong mengantongi total $178.459. Di posisi keempat berdiri sosok yang dianggap sebagai jungler terkuat saat ini, Kairi. Kairi Ignacio Rayos del Sol asal Philippines ini telah menjadi fenomena. Riwayat timnya dari Blacklist Internasional, Onyx Philippines, hingga menjadi pilar utama di Onyx Indonesia. Kairi memiliki gelar juara S-Tier MLBB Southeast Asia Cup 2023. Namun, dominasi sejatinya ada di level A-Tier. Ia adalah penguasa MPL Indonesia dengan menjuarai Season 10, 11, 12, 13, 15, dan 16. Ia juga menjuarai One Esports MPL Invitational 2022 dan Snapdragon Pro Series Season 3 SIA Challenge Finals. Kairi juga memiliki sejarah runner-up yang menyakitkan di panggung tertinggi. Ia 2 kali menjadi runner-up Piala Dunia di M3 dan M5 World Championship. Ia juga runner-up di MPL Philippines Season 8, Games of the Future 2024, dan Snapdragon Pro Series Season 6 APAC Challenge Finals. Meskipun sering gagal di final dunia, konsistensinya membuatnya mengumpulkan kekayaan turnamen sebesar $277.747. Masuk ke 3 besar, kita disambut oleh Kyle Tizzy. Michael Angelo Saison dari Philippines ini adalah definisi efisiensi. Memulai dari Ravenclaw Esports, Alpha Esports Pro mencapai puncak bersama AP Brand dan kini di tim Falcons PH. Kyle Tizzy adalah juara turnamen S-Tier M5 World Championship. Di level A-Tier, ia menjuarai MPL Philippines Season 12, Games of the Future 2024, dan Snapdragon Pro Series Season 5 APAC Challenge Finals. Ia juga memiliki gelar B-Tier dari Snapdragon Pro Series Season 3 SIA Challenge Season,
Top Clans 2021 Summer Invitational dan 1xBet Supernova. Untuk negaranya, ia menyumbang emas ISFS World Esports Championship 2023 dan SEA Games 2023. Catatan runner-up-nya meliputi Juicy Legends Tournament 2022, ISFS 2024, MPL Philippines Season 13, dan MLBB Mid-Season Cup 2024. Total pendapatannya sangat fantastis, yakni $315.813. Di posisi runner-up atau peringkat kedua jungler terkaya, ada kejutan dari Malaysia, yaitu Sekis. Muhammad Hakullah bin Ahmad Syahrul zaman ini membuktikan bahwa Malaysia adalah raksasa baru. Timnya meliputi Axis Esports, Elux Esports, ELX Esports, dan SRG.OG. Sekis mengguncang dunia dengan menjadi juara S-Tier MLBB Mid-Season Cup 2024. Dominasinya di liga lokal A-Tier tak terbantahkan. Ia menjuarai MPL Malaysia 4 kali berturut-turut dari season 13 hingga season 16. Ia juga juara B-Tier Snapdragon Pro Series Season 5 APEC Challenge Season, serta juara C-Tier GMX Cup Season 1 dan Hari Sukanegara 2022. Di level nasional, ia membawa Malaysia juara IESF World Esports Championship 2024 dan 2025. Ia pernah menjadi runner-up di Kohai Championship Season 2, Kohai Sea Championship Season 2, dan MLBB Mid-Season Cup 2025. Total pendapatan turnamennya mencapai angka $387.728. Dan akhirnya sampai kita di posisi puncak. Jungler dengan pendapatan turnamen tertinggi di dunia. The greatest of all time, Carl TZ. Carl Gabriel Nepomuceno dari Philippines adalah legenda hidup. Perjalanan timnya adalah sejarah itu sendiri. Finesse Solid, SGD Omega, PLDT Smart Omega, Brand E Pro, Brand Esports, Echo, dan kini Team Liquid PH. Dengarkan baik-baik. Carl TZ adalah satu-satunya jungler dengan 3 gelar S-Tier. Ia menjuarai M2 World Championship, M4 World Championship, dan terbaru MLBB Mid-Season Cup 2025. Di A-Tier, ia menguasai MPL Philippines Season 6, 11, 13, 15, dan 16. Gelar B-Tier pun ia punya dari The Nationals Season 1 dan 2. Ia juga juara Razer Invitational SIA 2020 dan SEA Games 2019. Daftar runner-up Carl TZ juga menunjukkan betapa seringnya ia berada di final. The Nationals Season 1 Finale, Mytel International Championship Season 1, 1xBet Supernova, 1 Esports MPL Invitational 2020, MPL Philippines Season 10, 1 Esports MPL Invitational 2023, dan Snapdragon Pro Series Season 5 APEC Challenge Finals. Dengan prestasi yang tak terbandingi ini, Carl TZ duduk nyaman di singgasana dengan total pendapatan turnamen sebesar $415.072. Itulah dia daftar 15 jungler Mobile Legends dengan pendapatan turnamen tertinggi update tahun 2025. Dari Wan hingga Carl TZ, mereka membuktikan bahwa bermain game bisa menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Siapa jungler jagoan kalian di daftar ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk info e-sport terupdate lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Winners!